Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sahibish syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Semoga yang hadir di tempat ini termasuk hamba-hamba Allah yang tubuhnya semakin hari semakin bertambah sehat, otaknya semakin hari semakin bertambah cerdas, hatinya semakin hari semakin bertambah bersih, ilmunya semakin hari semakin bertambah bermanfaat, ibadahnya semakin hari semakin bertambah giat, dan kesungguhannya dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat semakin bersemangat. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi yang begitu sempurna akhlaknya, Nabi yang telah berjuang membumikan kedamaian. Mari kita bersalawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan juri yang arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan, serta teman-temanku yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan ceramah dengan judul Generasi Qur'ani Anti Korupsi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tahukah kalian siapa generasi Qur'an itu? Generasi Qur'ani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, membaca, menghafal, dan juga memahaminya dengan baik dan benar, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi muda Muslim Indonesia, kita harus memiliki semangat untuk mengembangkan diri dan bangsa. Kita tidak cukup hanya dengan menghafal Al-Quran saja, namun juga harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Generasi Quran merupakan generasi yang didamba dan diharapkan pada orang tua, sehingga segala upaya dan usaha dilakukan oleh orang tua agar sang buah hati menjadi pribadi yang soleh-solehah, dekat dan berpegang teguh pada Al-Quran, serta bermanfaat bagi agama, keluarga, dan bangsanya. Pemuda zaman now atau milenial sekarang ini, realitasnya banyak yang disibukkan dengan smartphone, gadget, dan media sosial. Beberapa di antaranya bahkan tidak memiliki kesibukan dan menghabiskan waktu luangnya dengan
mampu menjadi pelopor, bukan pengikut. Pemuda sekarang harus berjiwa Qurani dan jangan sampai menjadi budak zaman. Sebagai generasi muda Muslim Indonesia, kita tidak hanya dibebani tanggung jawab dengan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran, namun juga harus menjaga kehormatan dan martabat negeri ini dengan cara menolak segala bentuk korupsi. Korupsi merupakan penyakit yang merusak kehidupan bangsa dan negara. Korupsi menciptakan ketidakadilan, kemiskinan, dan ketidakstabilan ekonomi. Korupsi juga mengganggu pembangunan nasional yang efektif dan efisien. Dan sayangnya, korupsi sudah kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Namun, sebagai generasi Qurani, kita harus mampu menegakkan keadilan dan melawan korupsi. Al-Quran juga menjadi panduan untuk melawan korupsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد Allah. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. La. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan sekali-kali sesuatu yang kamu kerjakan kembali kepada kesalahan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat ini mengajarkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan menghindari segala bentuk kejahatan yang merugikan orang lain. Sebagai contoh, seorang pejabat yang korup akan merugikan banyak orang dan merusak tatanan pemerintahan yang sedang dibangun. Oleh karena itu, sebagai generasi Quran, kita harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam melawan korupsi. Salah satunya dengan menjaga kejujuran dan integritas diri dalam segala bentuk tindakan kita. Kita juga harus menghindari tindakan suap, pemerasan, dan segala bentuk kejahatan yang merugikan orang lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu ar-rashi wal murtashi fil hukm. Rawahu Ahmad wa Tirmizi. Yang artinya, Allah melaknat orang yang dibuat, yang disuap dan perantaranya dalam masalah hukum. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sebagai generasi Quran tidak selayaknya meniru perilaku korupsi, karena korupsi merupakan perbuatan dosa besar. Korupsi sama halnya dengan menjual
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.